Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Aufa Zaki Aziza, mahasiswa Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika kelas C dengan NPM 242151111104. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang dimensi 3. Mari simak videonya. Oke, di video pertama pembahasan dimensi 3, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu dimensi 3 dan empat unsur-unsur dimensi 3, tiga unsur dasar dimensi 3, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap bidang. Nah, sebelumnya apa sih itu dimensi 3? Nah, untuk memudahkan penjelasan saya akan mengaktualisasikan ke dalam bentuk contoh dimensi 3. Nah, di sini adalah salah satu contoh dimensi 3, yaitu gambar kubus. Oke, tadi apa sih dimensi 3 itu? Dimensi 3 adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, itu disebut dimensi 3. Contohnya itu seperti ini, kubus, ada balok juga, ada kerucut. Nah, terus lanjut ke 4 unsur dimensi 3. 4 unsur dimensi 3 yaitu ada diagonal sisi. Diagonal sisi itu contohnya seperti A ke F, B ke G, D ke G. Nah, itu adalah contoh diagonal sisi. Sedangkan untuk yang kedua dari unsur-unsur dimensi 3 yaitu diagonal ruang. Contoh diagonal ruang yaitu seperti A ke G, B ke H, E ke C, dan lainnya juga. Nah, dan unsur dimensi 3 yang ketiga itu bidang frontal. Contohnya yaitu seperti A, B, C, D, A, B, F, E, D, C, G, H. Itu adalah contoh dari bidang frontal. Dan yang keempat yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal itu seperti A, C, G, E, B, D, H, F. Itu adalah contoh-contoh dari empat unsur dimensi 3. Nah, selanjutnya 3 unsur dasar dimensi 3. Nah, 3 unsur dasar dimensi 3 ini diantaranya seperti titik, garis, dan juga bidang. Nah, titik sendiri adalah merupakan partikel terkecil dari suatu unsur dimensi 3. Nah, sedangkan garis itu sesuatu yang memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu bidang itu melengkapi garis, memiliki panjang dan juga memiliki lebar. Nah, oke, lanjut ke kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Untuk kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, titik terletak pada garis. Contohnya yaitu titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis itu seperti ini. Jadi titiknya itu terletak pada garis. Nah, terus yang kedua, titik di luar garis. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh kedudukan titik di luar garis. Dan yang ketiga yaitu titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh kedudukan titik terletak pada bidang. Nah, yang keempat yaitu titik di luar bidang. Titik di luar bidang seperti ini. Jadi titiknya itu di luar bidang. Oke,
Setelah kita mengetahui apa sih itu dimensi 3, 4 unsur dimensi 3, 3 unsur dasar dimensi 3, dan kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang, sekarang yang terakhir yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Untuk kedudukan garis terhadap bidang itu dipecah menjadi 4, yaitu yang pertama, 2 garis saling berpotongan, yang kedua, 2 garis sejajar, yang ketiga, 2 garis bersilangan, dan yang terakhir yaitu 2 garis berimpit. Contohnya yang pertama, 2 garis berpotongan. Saya gambarkan di sini ya. 2 garis berpotongan. Misalnya, maaf, saya seperti ini. Ini garis pertama, aduh. Nah, maaf untuk dia tuh berpotongan di titik ini. Jadi 2 garis ini berpotongan di titik tengah ini. Yang kedua, 2 garis sejajar. 2 garis sejajar yaitu contohnya seperti ini. 2 garis sejajar. Garis pertama sejajar dengan garis kedua. Terus yang ketiga yaitu 2 garis persilangan. Maksud dari 2 garis persilangan ini adalah dia itu tidak berpotongan ataupun tidak sejajar. Jadi tidak berpotongan seperti ini dan tidak sejajar juga seperti ini. Contohnya seperti ini, bentuk 2 garis persilangan. Ini garis pertama dan ini garis kedua. Nah, jadi mereka itu tidak saling berpotongan dan juga tidak saling sejajar. Dan yang terakhir yaitu 2 garis berimpit. Berimpit itu berarti seperti ini. Jadi benar-benar saya 1 garis. Nah, contohnya seperti ini biar lebih jelas. Nah, garis pertama kayak gini. Dan garis kedua karena ini berimpit itu hampir sampai menyatu, bukan hampir lagi sih, kayak udah menyatu karena ini tuh berimpit. Jadi di sini. Oke, cukup sekian untuk video pertama dari pembahasan dimensi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.